Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirda Trisnawati Leo, mahasiswa semester 6 kampus TCB, jurusan Perbankan Syariah, kelas MPS 2018B, akan menjawab soal ujian akhir semester fikih produk kontemporer. Yang dimana pertanyaannya adalah, apakah boleh penyewalahan tanah wakaf untuk kepentingan komersil atau berdagang? Bagaimana analisa hukum fikihnya? Wakaf itu adalah bentuk perbuatan ibadah yang sangat mulia di mata Allah Subhanahu wa taala karena memberikan harta bendanya secara cuma-cuma yang tidak setiap orang bisa melakukannya dan merupakan bentuk kepedulian atau tanggung jawab terhadap sesama dan kepentingan umum yang banyak memberikan manfaat. Hukum pemanfaatan tanah wakaf untuk kepentingan usaha pribadi menurut hukum Islam adalah hukumnya haram dan tidak boleh dilakukan. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, memperbolehkan melakukan pengelolaan secara produktif atau usaha di atas tanah wakaf dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf sepanjang tidak bertentangan dengan syariah. Wakaf merupakan bentuk ajaran Islam yang telah ditanamkan Rasulullah SAW sejak zaman dahulu. Banyak ayat Al-Quran dan hadis yang menjelaskan akan pentingnya melakukan wakaf. Misalnya dalam surat Ali Imran ayat 92 yang artinya kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai dan apa yang kamu infakkan. Tentang hal itu sungguh Allah Maha mengetahui. Di dalam masyarakat khususnya di desa yang pernah saya kunjungi masih diketahui bahwasanya banyak orang yang belum mengetahui bagaimana pemanfaatan harta wakaf. Di luar ikrar wakaf ada di dalam masyarakat kita yang salah memanfaatkan harta wakaf yang seharusnya untuk pekarangan musola namun digunakan untuk menjadi tempat parkiran yang hasilnya untuk pribadi bukan untuk kemaslahatan umat. Kaitan dengan pemanfaatan harta wakaf di luar ikrar wakaf, peneliti mencoba untuk meneliti bagaimana pendapat hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang harta wakaf tersebut. Dasar hukum wakaf yang pertama adalah Al-Quran dan yang kedua adalah As-Sunnah. Di dalam Al-Quran adalah kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu sungguh Allah Maha mengetahui. Dalam ayat ini Allah menegaskan kepada kita bahwa tanda iman dan neracanya yang benar ialah mengeluarkan harta yang dicintainya di jalan Allah dengan ikhlas serta niat yang baik. Tidak dapat seseorang menjadi mukmin yang sempurna kalau tidak mau menyedekahkan harta yang dicintai. Ayat di atas ini sering digunakan fukara untuk merujuk ke wakaf. Yang kedua adalah As-Sunnah. Apabila anak cucu Adam meninggal dunia, terputuslah amalnya, kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Jelas maksud dari sedekah jariah adalah wakaf, karena pahala wakaf akan terus-menerus mengalir selama barang wakaf itu masih dimanfaatkan. Sebagaimana keutamaan sedekah jariah yang manfaat dan pengaruhnya langgeng setelah pemberi sedekah meninggal dunia. Hadis di atas adalah yang mendasari disyaratkannya wakaf sebagai tindakan hukum dengan mendermakan sebagian harta kekayaan untuk kepentingan umum, baik kepentingan sosial maupun kepentingan keagamaan untuk memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tentang wakaf, pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum. Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf juga mengatur tentang perubahan dan pengalihan harta wakaf yang sudah dianggap tidak atau kurang berfungsi sebagai maksud wakaf itu sendiri. Secara prinsip harta benda wakaf yang sudah diwakafkan itu dilarang. Yang pertama, dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukarkan atau dialihkan dalam bentuk pengalihan haknya. Hukum memanfaatkan harta wakaf untuk kepentingan usaha menurut Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 memperbolehkan melakukan pengelolaan secara produktif atau usaha di atas tanah wakaf berdasarkan pasal 22 dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf. Harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi yang pertama sarana kegiatan pendidikan serta kesehatan, yang kedua adalah bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu atau beasiswa. Yang ketiga adalah kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, atau yang keempat kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan. Sekian dari jawaban saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.